Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe YouTube channel Persada Wadah TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh dunia. Persada Jaya, Persada Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mendengarkan kultum pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ketiga kalinya, saya akan membawakan kultum yang berjudul Diam itu emas, bicara baik itu berlian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, ada imbauan tentang keutamaan diam. Bila lisan tidak mampu mengatakan suatu kebaikan, diam menjadi pilihan. Itulah syarat ketika diam itu emas. Imam As-Suyuti, penulis kitab Hasan As-Samad fi As-Sumti, di dalam karya itu, Suyuti menerangkan, tuntunan diam tidak bersifat mutlak. Artinya, hendaknya seorang muslim berbicara tetapi tetap dalam konteks kebaikan. Diamlah bila menyangkut keburukan atau topik-topik yang sesungguhnya tidak patut dibicarakan. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah, kebijaksanaan terdiri atas 10 bagian. 9 di antaranya berasal dari mengasingkan diri atau uslah, sedangkan 1 sisanya terdapat dari sikap diam. Yang dimaksud bukanlah terus-menerus diam, melainkan secara proporsional. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku adalah orang yang paling ditaati di kaumku. Perintah apakah yang layak aku serukan kepada mereka? Rasulullah menjawab, serukan mereka menebar salam dan sedikit bicara kecuali berkaitan dengan perkara yang bermanfaat. Diam yang emas itu mendatangkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itulah yang dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Aku berwasiat untukmu Abu Dzar agar berakhlak baik dan tidak banyak bicara. Keduanya adalah amalan yang paling ringan untuk dilakukan, tetapi nilai pahalanya akan memberatkan timbangan perbuatan baik di akhirat kelak. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, seseorang mati karena tersandung lidahnya, dan seseorang tidak mati karena tersandung kakinya. Tersandung mulutnya akan menambah pening kepalanya, sedangkan tersandung kakinya akan sembuh perlahan. Jika suatu perkataan dirasa ada manfaatnya, maka ucapkanlah. Namun, ketika malah menimbulkan fitnah dari apa yang kita ucapkan, lebih baik atau sebaiknya diam. Diam itu lebih baik dibandingkan ketika kita berbicara yang mengandung maksiat. Jadi, pada kesimpulannya, bahwa yang dimaksud diam itu emas adalah menjaga perkataan daripada berkata yang kotor dan menyakiti orang lain. Namun, jika kita bisa berbicara baik dan mengajak kepada kebaikan dengan tutur kata yang lembut, sangat dianjurkan untuk kita berbicara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.